pagi, shalom untuk kita semua. Ada cerita kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua. Cerita tentang kebenaran, hai damai dan anugerah, damai dan anugerah yang gelap kelak takkan jadi terang, yang bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami lagi berterima kasih oleh karena kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Khususnya di pagi ini kami mau belajar firman-Mu. Biar kiranya kuasa surga Allah Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami, dan ibadah kami boleh berjalan dengan baik, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, hari ini tanggal 30 Agustus. Dan judul renungan pagi kita adalah Dia menjadi imam besar kita. Sekali lagi, Dia menjadi imam besar kita. Ayat tema, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-17. Penjelasannya, sebagai imam besar yang penuh pengabdian, ia menjadi perantara bagi umatnya. Sebagai seorang gembala yang setia, ia menghimpunkan domba-dombanya di bawah naungan yang maha kuasa, dalam perlindungan yang kuat dan pasti. Baginya sedang menunggu pertempuran yang terakhir dengan setan, dan ia maju ke depan untuk menghadapinya. Buku Alfa Omega jilid 6 halaman 326. Selanjutnya, demikian juga Kristus, imam besar yang agung itu, yang menghadapkan darahnya kepada Bapa demi orang berdosa, membawa di atas jantungnya nama-nama setiap orang yang bertobat dan percaya. Seperti Harun yang melambangkan Kristus, Juru Selamat kita membawa nama dan segenap umatnya dalam hatinya di tempat yang suci. Imam besar kita mengingat semua perkataan yang dengan perantaraan itu ia telah memberikan dorongan kepada kita supaya percaya. Ia selalu mengingat janjinya. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Sakaria mengenai Dia yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya atau tahta Bapanya. Sebagai seorang imam, Kristus sekarang duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Di atas tahta itu duduk bersama yang kekal dan yang dengan sendirinya ada. Adalah Dia yang telah menanggung penyakit kita dan yang memikul kesengsaraan kita. Pengantaraannya ialah dengan tubuhnya yang ditusuk dan dihancurkan, dengan kehidupan yang tak bercacat. Tangannya yang terluka, lambungnya yang ditusuk, kakinya yang dirusakkan, memohon bagi manusia yang sudah jatuh, yang penebusannya dibeli dengan harga yang tidak ternilai. Buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 435 dan 436. Bersyukur kepada Maha Besar Tuhan oleh karena Kristus yang adalah imam besar yang agung itu, yang akhirnya menghadapkan darahnya kepada Bapa demi saya dan saudara orang-orang berdosa. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah yang kami boleh pelajari di pagi ini. Dan biar kiranya kasih setia Tuhan akan menuntun kehidupan kami dalam segenap tugas pekerjaan, aktivitas pelayanan kami pada sepanjang hari ini. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang siap untuk bekerja dan melaksanakan aktivitasnya. Diberkatilah kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai cucu-cucu, kami semua di dalam lindungan Maha Besar Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dari serangan sakit, ataupun kuasa-kuasa kegelapan yang akan melemahkan iman kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka akan mendapatkan penghiburan. Terima kasih Tuhan, hari ini menjadi hari berkat bagi semua umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami persembahkan doa ini. Puji Tuhan.
Amin. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.